Halo guys, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abi Ananda Rindi Pratama, Kirani Ramadanti, Syakira Putri Dani, Naditya Rafif Pania Pangestu, dan Wulan Lendita Malik akan memberikan pembahasan mengenai materi bab 5 yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Nah, bagaimana sih Islam masuk ke Indonesia? Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Ada sejumlah pendapat mengenai periode masuknya Islam ke Indonesia yang pada saat itu masih wilayah Nusantara. Banyak teori yang kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Buya Hamka, selaku pencetus teori Mekah, bangsa Arab adalah orang yang pertama kali datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian diikuti Persia dan Gujarat. Dibuktikan dengan adanya kampung Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh banyak pedagang pada masa itu. Banyak catatan-catatan yang menyebutkan bagaimana awal masuknya Islam ke Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat Nusantara, dan masih banyak lagi. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari berbagai teori yang masing-masing teori ini juga menyimpulkan bukti-bukti serta pendapatnya. Teori-teori ini seperti teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Secara umum, masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Nah, berikut penjelasan bagaimana Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Pertama, jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Selat Malaka, Samudra Pasai, Palembang, Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta bagian Indonesia Timur lainnya merupakan jalur perdagangan pelabuhan para pedagang-pedagang pada masa itu. Selat Malaka pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang banyak terdapat pedagang dari seluruh penjuru negeri, dan salah satunya pedagang dari Timur Tengah seperti Arab dan Persia. Mereka tidak hanya berdagang, namun juga menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya yaitu berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Dari segi ekonomi, para saudagar muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan orang Nusantara, sehingga para penduduk Nusantara, terutama putri-putri bangsawan, tertarik menjadi istri para saudagar muslim. Para saudagar muslim yang umumnya merupakan orang-orang kaya dan terpandang dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Nah, kemudian para putra-putri mereka ini yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, secara tidak langsung lingkungan mereka menjadi luas dan akhirnya timbullah kampung muslim. Dengan jalur pernikahan ini membuat perkembangan Islam di Indonesia berkembang sangat pesat. Yang ketiga, jalur pendidikan. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan yang dimana ini dibentuk oleh para dai atau ulama yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya yaitu Indonesia. Para ulama ini murni menjalankan misi menyebarkan ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam, dan mereka bukanlah pedagang.
Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting sebab melalui dakwah Islam oleh para ulama dan dipandu oleh para pedagang yang semula dikenal di pantai-pantai di sepanjang jalur perdagangan saja, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Semakin meluasnya Islam di Indonesia, maka muncullah banyak pesantren-pesantren yang dibangun oleh para ulama. Dari sini juga muncul banyak ulama-ulama yang kemudian berdakwah di banyak tempat untuk mengajarkan Islam. Dan yang terakhir, jalur akulturasi budaya. Islam masuk ke Indonesia tak luput dari akulturasi budaya yang dilakukan oleh para ulama dan ke-9 wali sanga sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Mereka memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam itu sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Akulturasi budaya ini ternyata sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yaitu akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga dan gamelan dan gending dipopulerkan oleh Sunan Bonang. Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sumatera. Daerah yang dimasuki Islam dari Kepulauan Indonesia adalah Sumatera Utara karena wilayahnya terletak di tepi Selat Malaka, seperti Pasai dan Perlak. Para pedagang dari India yang juga para mubalik Islam menikah dengan para wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan sehingga terbentuklah keluarga muslim dan mereka pun menciarkan Islam dengan cara bijaksana. Hingga akhirnya kerajaan Islam pertama didirikan, Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi yang rajanya bernama Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Di pesisir timur Laut Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam, sehingga Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Yang kedua, Jawa. Berawal dari penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran Gresik tahun 1101 Masehi. Hingga pertengahan abad ke-13, bukti-bukti purbakalaan ataupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Baru sejak akhir abad dan abad seterusnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak. Pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Selanjutnya, ketiga, Sulawesi. Menurut berita Tom Pierce, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak kerajaan kecil yang sebagian masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada tahun 1562 hingga 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tuma Parisi Kolama, kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu. Pada masa itu, di Goa Talo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup besar. Atas jasa Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman, penyebaran dan pengembangan Islam lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa berhubungan baik dengan Ternate, bahkan secara resmi menjadi kerajaan bercorak Islam. Goa melakukan perluasan kekuasaannya. Daerah Wajo dan Supeng berhasil ditaklukkan pada tahun 1621 Masehi, dan sejak saat itu Goa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Lanjut, yang keempat ada Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Tanjung Bui. Menjelang kedatangan Islam,
Kerajaan Daha diperintahkan oleh Maharaja Sukarana dan setelah beliau meninggal digantikan oleh Pangeran Tumanggung. Hal ini menimbulkan kemelut keluarga karena Pangeran Samudra merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh pengikut setianya. Berdasarkan hikayat Banjar, beliau meminta bantuan kepada kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Dengan perjanjian apabila kerajaan Daha dapat dikalahkan maka Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Temanggung dapat ditundukkan dan Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta seluruh rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Surya Mullah. Yang terakhir atau yang kelima ada Maluku dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. C. Siapakah Wali Sanga itu? Keberhasilan penyebaran Islam di Jawa tidak lepas dari peran ulama sufi yang tergabung dengan Wali Songo. Wali sendiri berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Songo berarti 9. Jadi secara umum Wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Songo di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh penyebar agama Islam yang paling populer. Mereka adalah catatan sejarah penting bagaimana perjuangan para wali, terutama para leluhur kita berjuang dengan semangat dan pengorbanan saat menegakkan syiar agama Islam di Indonesia. Mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara pada sekitar abad 14. 1. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan wali tertua di antara wali sanga yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur yang dikenal dengan nama Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan pesantren, tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan kepada para penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi yang dimakamkan di Desa Ampel. Sunan Ampel menikah dengan seseorang putri Tuban bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Maulana Makdum Ibrahim, Syarifuddin, Nyi Ageng Maloka, dan putri yang menjadi istri Sunan Kalijaga. Ketiga, Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dan meninggal pada tahun 1515 Masehi. Semasa hidupnya, ia belajar Islam dari ayahnya sendiri. Kemudian bersama Raden Paku berkelana ke Pasai untuk belajar Islam. Jasanya sangat besar dalam menyebarkan agama Islam. Keempat, Sunan Giri. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai pengaruh besar di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai dan ibunya Sekadadu, putri Raja Blambangan Minak Sembayu. Ia belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan Pasai. Sunan Giri mendirikan pesantren di Giri sekitar 3 km dari Gresik. Selain itu, ia mengirimkan misionaris untuk berdakwah di Madura, Bawean, Kangean, bahkan Lombok. Kelima, Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Ia berjasa dalam menyebarkan agama Islam dan mendidik santri sebagai calon mubalik. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keenam, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, 7 km sebelah utara Cirebon. Makanya, ia dijuluki sebagai Sunan Gunung Jati.
Ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shadiq, lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Di antara karya sastranya yang terkenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Kedelapan, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Mas Syahid, salah seorang wali sanga yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga seorang penjaga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Beliau wafat pada akhir abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilangu, sebelah timur laut kota Demak. Kesembilan, Sunan Muria. Sunan Muria nama aslinya adalah Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Beliau seorang mubalik yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Apa saja metode dakwah yang mereka terapkan? 1. Ceramah. Ceramah merupakan strategi dakwah yang dilakukan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. Sampai saat ini, metode ini masih sering digunakan para mubalik, ustadz, atau penceramah dalam rangka syiar Islam kepada masyarakat luas. 2. Tanya atau jawab diskusi. Metode ini tidak saja dilakukan dalam konteks dakwah, tetapi dalam penyampaian materi di dunia pendidikan pun masih menggunakan metode ini karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemikiran orang lain, serta efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai pada seseorang yang terlibat dalam forum diskusi dan tanya jawab tersebut. 3. Keteladanan. Wali Songo memberi teladan yang nyata kepada masyarakat. Seorang tokoh agama dan seorang mubalik harus mampu memberikan teladan karena masyarakat akan benar-benar secara sukarela mengikuti ajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa mulia, lahir dan batin, serta layak dijadikan panutan oleh mereka. 4. Pendidikan. Pesantren-pesantren, pengajian, dan juga pengajar yang dilakukan oleh para wali songo merupakan lembaga yang produktif untuk melakukan transfer of knowledge dan transfer of value kepada para santri yang belajar di dalamnya. 5. Bid'ah dan ekspansi. Beberapa wali songo menempuh strategi mengirimkan utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan ekspansi dan perluas syiar Islam. 6. Kesenian. Kekayaan budaya, bahasa, adat, dan kesenian daerah menjadi salah satu metode yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang populer sebagai media dakwah pada masa Wali Songo. 7. Silaturahmi. Para Wali Songo tidak jarang melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada masyarakat, menyisipkan pesan damai, ajaran Islam yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, disampaikan dengan akhlak yang baik dan penuh dengan adab dan sopan santun sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan terpesona dengan keindahan ajaran Islam yang dibawakan oleh para wali tersebut. Oke, selesai sampai di sini kelompok kami menjelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya rasa sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.